Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan terkait bab komunikasi efektif. Jadi yang pertama adalah present state dan desire state. Penjelasan sederhananya gimana? Apakah desire state itu perlu memberi impact atau keuntungan untuk kawan bicara? Oke, jadi saya langsung bahas aja ya mengenai present state dan desire state. Penjelasan sederhananya gimana? Jadi gini, kurang lebih ya. Oke, nah, bahwasanya yang namanya komunikasi itu kan kita punya tujuan nih. Kita punya tujuan apa yang ingin kita lakukan di situ. Yang pertama biasanya ya, tujuannya itu adalah menyampaikan pesan. Mungkin kita ingin memberi nasihat, mungkin kita ingin membuat sebuah presentasi penjualan, atau kita ingin membangun kesepakatan gitu ya. Itu tujuan ingin menyampaikan pesan. Nah, yang kedua, biasanya tujuan komunikasi itu adalah membangun kedekatan gitu ya. Mungkin sih kita lagi nggak pengen nyampein pesan gitu, kita lagi nggak pengen presentasi, tapi lagi pengen membangun kedekatan aja. Misalkan dengan anak, kita ajak ngobrol dia ya sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu. Mungkin dengan pasangan, mungkin juga dengan calon pembeli, kita lagi pengen membangun kedekatan aja. Atau biasanya sering disebut membangun silaturahmi aja nih, kita lagi pengen hal tersebut. Nah, yang ketiga, komunikasi mungkin juga bisa jadi kita ngomong karena sebenarnya kita pengen curhat aja. Kita lagi pengen menumpahkan apa yang ada di dalam kepala nih. Karena itu kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Well, nah itu tujuan-tujuan komunikasi. Supaya tujuan-tujuan komunikasi itu tercapai, nah ada suasana yang perlu kita bangun gitu ya. Jadi contoh tadi, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat kepada anak saya misalkan, atau kepada para calon pembeli saya ingin melakukan sebuah presentasi. Agar itu bisa terlaksana, tereksekusi dengan cukup baik, kita perlu membangun suasana. Nah, suasana yang perlu kita bangun ini adalah desire state dalam bahasa NLP-nya. Gitu ya. Jadi desire state dalam komunikasi itu apa sih? Gampangnya ya tadi, suasana yang kita bangun dalam sebuah komunikasi agar tujuan di awal yang kita rancang itu bisa maaf, tujuan yang di awal kita rancang itu bisa tercapai. Suasananya contoh ya, mungkin saya ingin menyampaikan pesan. Suasana yang saya bangun di situ formal dan ceria misalkan. Nah, formal dan ceria yang saya bangun itu adalah desire state komunikasi. Atau saya lanjut misalkan, saya ingin ya cuman sekedar pengen membangun kedekatan aja nih gitu. Cuman pengen chit chat aja, ngebangun kedekatan, membangun mempererat silaturahmi. Berarti suasana yang pengen saya ciptakan saat itu gimana? Suasananya ya udah santai aja gitu ya. Tapi kekeluargaan dan saling terbuka. Nah, itu desire state dalam bab komunikasi. Jadi apakah desire state itu keuntungan, perlu membangun keuntungan? Bukan gitu ya. Kalau membangun keuntungan di situ sama-sama untung sebenarnya di faktor ekologis. Apa yang kita ingin sampaikan juga tidak merugikan seseorang gitu ya. Dan perlu ada keuntungannya juga buat buat orang tersebut, itu bukan desire state. Desire state lebih kepada suasana komunikasi yang kita ciptakan saat kita berbicara dengan dia itu kayak gimana. Nah, itu desire state. Desire state-nya komunikasi. Nah, supaya desire state sebuah komunikasi ini tercipta, contoh tadi ya, saya mau ngomong sama Pak Fulan gitu ya. Nah, saya perlu membangun suasana formal sama Pak Fulan. Supaya saya bisa ngomong formal sama Pak Fulan, desire state diri saya masih gimana? Nah, ini state di dalam diri. Jadi ada dua tuh. State suasana komunikasi, yang berikutnya state suasana diri kita. Oke, contoh misalkan, oke, saya kan nggak bicara sama Pak Fulan, saya bicaranya sama anak nih. Saya nggak bisa formal dong sama anak, saya mesti terbuka dan juga ada kekeluargaan di situ. So, saya ngebangun state di dalam diri saya gimana? Karena saya ingin menciptakan sebuah keterbukaan dan juga ada kekeluargaan di situ. Jadi, di sini penting sekali untuk kita bisa mengatur, mengelola state kita agar suasana atau state yang diciptakan dalam sebuah komunikasi ini bisa terbentuk dengan cukup baik. Ngapain kita membangun suasana? Balik lagi karena kita punya tujuan di dalam komunikasi yang mana kita ingin tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi itu pertanyaan pertama dan jawabannya. Lalu lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan saya suka lepas kontrol, cepat dalam berbicara dan tidak terarah, apakah karena belum maksimal? Iya, gitu ya. Mungkin bahasa saya karena tidak menciptakan sebuah self awareness ketika kita sedang berkomunikasi. Jadi self awareness itu kesadaran diri ya bahasa gampangnya ya. Ya kalau diartikan juga kesadaran diri itu perlu kita ciptakan. Kadang kan diri kita itu berada dalam mode otomatis. Jadi perlu kita pahami ya, di dalam diri kita tuh ada mode otomatis, ada mode tidak otomatis. Mode otomatis ini yang emang udah settingan gitu ya, yang udah habits.
Mode tidak otomatis ini yang memang kita sadari dan kita lagi nggak pengen di mode otomatis, kurang lebih kayak gitu. Tapi bahasanya akan jadi sangat panjang kalau kita ngebahas itu. Nah, dalam komunikasi kenapa kita kadang suka ngomong cepat, kadang mungkin kita jadi apa namanya, di sini suka lepas kontrol dan tidak terarah karena kita mungkin hanya sekedar mengandalkan mode otomatis pas ngomong. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya bangun self awareness itu adalah dengan membangun present itu gimana bahasa gampangnya ya? Jadi kalau di Jepang itu para masinis sebelum jalan tuh kereta, mereka selalu pakai teknik pointing and calling. Jadi mereka tunjuk aja sembarangan, misalkan lampu gitu ya, rice cooker, ini deket saya lagi ada rice cooker, galon. Jadi mereka tunjuk aja apapun secara sembarangan, tujuannya supaya mereka tadinya mode otomatis balik jadi mode sadar gitu ya. Nah, ini ketika komunikasi juga bisa kita lakukan. Cuman kan nggak mungkin ya kita lagi ngomong sama orang, panci, tapi di depan kita ada orang, kan nggak mungkin gitu ya. Gelas, sendok. Nah, bukan seperti itu. Jadi sederhana aja, nggak usah di callingin. Kalau emang lagi kita ngomong sama orang, mungkin kadang kita pakai gerakan ini tangan gitu, mencet ibu jari kita gitu, atau mungkin muterin tangan. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan supaya kita membangun kesadaran. Nah, ketika kita sudah sadar, kita cek nih, saya ngomongnya kecepatan nggak ya, gitu loh. Saya ngomongnya terarah nggak ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua, kalau misalkan tidak terarah ya mau nggak mau masih dibangun dari awal gitu. Kita seringkali kesalahannya adalah menganggap komunikasi itu adalah hal yang sepele sehingga tidak didesain dari awal. Nah, jadinya kayak jahit baju. Oke, jahit baju asal main feeling aja gitu ya. Kayaknya tangannya kurang panjang deh, dipanjangin lagi. Terus kayaknya yang ini tangannya udah kepanjangan ya, dipendekin. Ternyata tangan kanan dan tangan pendek, sorry, tangan kanan dan tangan kiri panjang pendeknya beda. Karena cuma sekedar based on feeling aja. Nggak bener-bener didesain dengan cukup baik. Komunikasi juga gitu. Supaya terarah ya kita mesti desain dengan cukup baik. Kita mesti oret-oret dulu istilah saya. Tapi dalam kepala, saya misalkan mau bicara dengan Pak Fulan gitu ya, pakai Fulan lagi namanya ya, berarti besok saya ngomonginnya apa aja, terus suasana yang saya bangun gimana. Nah, itu kita oret-oret dulu sebelum kita berkomunikasi dengan orang tersebut supaya menjadi terarah. Nah, kalau misalkan tadi suka lepas kontrol, bisa dicek juga state di dalam dirinya ada apa sih gitu. Caranya cek aja. Oke, pas saya lagi ngomongnya cepet, nggak terkontrol, sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran saya gitu ya. Kenapa kok saya ngomongnya nadanya tinggi terus gitu? Kenapa kok saya ngomongnya cepat terus? Nah, itu coba ditanyakan ke dalam diri. Sebenarnya ada pikiran apa yang muncul sehingga kita kalau ngomong tuh sebegitu cepatnya, gitu ya. Jadi itu silahkan dicek. Nah, terus kita juga coba pikirkan, kalau misalkan pikiran itu masih muncul terus gitu ya, bisa nggak kita ngomongnya jadi perlahan? Nah, next stepnya kita perlu membangun pikiran yang seperti apa alhasil supaya tadi kita bicaranya tidak jadi cepat gitu. Nah, jadi kita mengecek state kita di dalam ada pikiran apa sih sehingga kok kita ngomongnya jadi cepat gitu loh. Kita ngomongnya jadi nggak bisa kita kontrol misalkan. Nah, itu perlu kita cek ada state apa di dalam diri kita supaya nantinya kita lebih mudah untuk mengontrol diri kita ketika kita sedang berbicara. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau memang kita mau bicara dengan orang yang lebih tua nih, mau bicara dengan orang tua atau mau bicara dengan saudara kita yang keras kepala gitu. Ini gimana langsung aplikasinya? Nah, untuk model seperti ini kita perlu memainkan tujuan komunikasi yang kedua nih. Tadi kan saya sempat bilang ya, komunikasi yang pertama ingin menyampaikan pesan, yang kedua membangun kedekatan, yang ketiga adalah sekedar curhat. Jadi lakukan yang nomor 2 dulu nih. Kita bangun kedekatan sama orang tersebut gitu ya. Sebelum kita benar-benar menyampaikan pesan. Realnya seperti apa? Kalau di bab belajar NLP online yang pertama, kita baru bahas prinsipnya rapo gitu ya. Belum bahas meta program dan juga Milton model. Nanti ada teknik-teknik meta program dan Milton model yang bisa kita gunakan secara lebih advance. Tapi kita baru bahasnya rapo aja terlebih dahulu. Nah, jadi rapo ini pertama gunakan terminologi yang sama atau bahasa gampangnya gunakan gaya bahasa yang sama gitu ya.
gimana sih cara orang itu ngomong, kata-kata apa yang sering dia gunakan, nah kata-kata itu juga yang kita sering pakai. Jadi kata-katanya sama. Karena yang namanya rapo itu kan membangun frekuensi yang sama dengan orang tersebut agar komunikasinya lebih nyambung. Kurang lebih gitu ya rapo ya. Ini bahasa mudahnya aja. Bahasa mudahnya aja. Jadi kita menyamakan frekuensi agar komunikasinya nyambung. Seringkali kan nggak nyambung. Kalau istilah saya gitu, yang satu masih nonton Indosiar, yang satu nontonnya RCTI, yang nggak nyambung dari pas komunikasi. Karena itu kita samain dulu, kita rapo dulu. Yang pertama adalah gunakan istilah yang sama, tadi udah saya sebut ya, atau gunakan terminologi yang sama, gaya bahasa yang sama, kurang lebih kayak gitu. Nah yang kedua juga gunakan ketertarikan dia gitu ya, itu kita bahas, kita apa namanya, kita bicarakan terlebih dahulu. Oke, concern misalkan orang tua gitu ya, ya ibu kan sebenarnya concernnya, contoh aja gitu, kamu jangan keluar kota, nanti gimana dong kalau ibu mau jenguk cucu gitu ya, ibu pengen tahu kabar kamu, kan susah jadinya, misalkan seperti itu. Lalu gimana ya, kita ngebahas dulu, ya baik, oh iya bu, makasih, saya udah diperhatiin sama ibu gitu ya, ibu pengen selalu jenguk cucunya dengan mudah dan lain segala macam. Jadi alih-alih kita nyampein pesan kita bahas dulu concernnya dia. Nah itu prinsip rapo, nyamain frekuensi, dia dulu gitu ya, pacing, dia lagi gitu ya, baru maksud kita disampaikan. Kadang kan kitanya maunya, loh ibu masih langsung aja ke kita gitu ya, ya udahlah ibu kalau gitu, ibu mah nggak pernah sepaham sama saya ya, ini gimana mau bangun kesepahaman karena emang nggak pernah dibangun frekuensinya yang sama. Karena itu bangun frekuensi yang sama dulu. Bahas dia lagi gitu ya, baru maksud dan tujuan kita. Tuh, terus apa lagi, bahasa tubuhnya juga bisa disamakan. Ini kayaknya sederhana ya, bahasa tubuh, tapi cukup krusial loh. Gimana sih, pas ngomong misalkan orang tersebut lagi tangannya seperti ini, terus kita juga nanti mulai menggunakan bahasa tubuh yang sama. Ini membangun kenyamanan ketika seorang berbicara. Terus yang berikutnya yang keempat, gunakan verbal softener seperti ya, oke, ini kayaknya apa sih kok cuman kayak gitu doang, tapi ini cukup krusial. Bayangin aja gitu ya, Anda lagi memesan makanan gitu di restoran, terus kita udah bilang saya mau pesen es jeruk, terus apa namanya, buah gitu, dan juga nasinya kayak gini ya, nasinya di nggak usah banyak-banyak dan pakainya nasi merah misalkan kayak gitu. Terus apa yang terima order itu cuman nyatet terus ditinggalin, nggak ngomong iya, nggak bilang oke, itu kan nggak enak banget rasanya. Jadi iya dan oke itu walaupun simple, walaupun sederhana, tapi dampaknya sangat tinggi. Di situ akan membangun sebuah kedekatan dalam rangka membangun rapport tadi. So jadi sebenarnya di tahapan awal kita belum bisa maju lebih banyak lagi. Prinsipnya adalah kalau untuk menghadapi hal tersebut, bangun rapport. Rapport itu ya gampangnya ya, dia lagi, baru kita gitu. Kitanya ditaruh di belakang. Jadi bangun concernnya dia, bahas apa yang emang dia sebenarnya apa pedulikan gitu, apa yang dia konsentrasikan dengan diri kita. Itu pokoknya tentang dia dulu, baru nanti masuk di kitanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya, kendala bicara terstruktur. Gimana menggunakan change model untuk bisa bicara terstruktur? Nah sebenarnya ini beda bahasan ya. Untuk bisa bicara terstruktur nanti memang ada pola-pola bahasa yang bisa kita pelajari gitu. Change model nggak ngebahas sampai ke sana gitu. Hanya change model sebenarnya nyiapin konsepnya aja gitu. Cuma nyiapin modelnya aja. Nanti ada pattern-patternnya gitu kalau kita belajar secara lebih advance agar bicaranya lebih bisa terstruktur. Cuma kurang lebih gini, change model itu meminta kita ketika kita mau ngomong, pertama kita harus jelas dulu outcome-nya apa, tujuannya apa nih pembicaraan. Tadi saya udah bahas ya, coba cek lagi tujuan pembicaraannya kita apa. Kita perlu desain terlebih dahulu. Terus gimana suasana yang mau kita bangun, gimana supaya tujuan itu tercapai. Lalu yang ketiga, bangunlah kedekatan agar nanti ketika kita menyampaikan maksud kita, orang tersebut sudah sama frekuensinya. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Jadi setiap kita mau ngomong kita langsung aja gitu ya, langsung otomatis ntar dulu ini tujuannya kemana nih arah pembicaranya kita. Terus langsung yang kedua apa, suasana yang perlu dibangun kayak gimana, desire state yang perlu kita ciptakan gitu supaya komunikasi itu jadi nyambung. Sama yang terakhir tadi adalah apa tuh tadi,
Kok saya lupa ya. Jadi setelah outcome-nya apa, state yang harus dibangun. Oh ya, prinsip raponya gimana gitu. Raponya kita harus membangun frekuensi yang samanya seperti apa. Jadi kurang lebih change model membuat kita berkomunikasi itu selalu menekankan hal itu. Tujuannya apa, suasana yang harus kita bangun gimana, bangun rapport terlebih dahulu. Jadi ini secara secara singkat ngebuat kita bicara itu jadi lebih terstruktur gitu ya. Tapi memang belum benar-benar ngebahas struktur bicara gimana. Hanya coba dikerjakan yang ini dulu, nanti di level 2 kita akan bicara lebih dalam ya. Coba kerjakan yang ini dulu, insya Allah nanti jadi lebih terstruktur karena kita tahu, oke, saya tujuannya apa? Berarti kita nanti ngomonginnya apa aja supaya tujuan itu tercapai. Suasana yang mau dibangun gimana? Terus bangun kedekatan. Insya Allah ini akan membuat kita jadi lebih terstruktur juga di dalam berkomunikasi. Oke, kalau mau tanyain struktur komunikasi lebih dalam, nanti sih di bab 2 insya Allah kita akan bahas tentang struktur-struktur dan pola-pola komunikasi itu lebih detail tuh. Pola kalimatnya gimana? Ngomongnya apa dulu sih gitu ya kalimatnya. Contoh misalkan semakin titik-titik, semakin titik-titik. Itu pola kalimat kan ya gitu. Yang pertama semakin tujuan kita baru semakin tujuannya orang itu. Ini contoh doang aja Milton model. Contoh aja kalimatnya langsung kayak gimana. Semakin kamu cepat menyelesaikan laporan ini, itu kan tujuan kita ya. Semakin cepat bonus kamu terima, itu kan tujuannya dia. Nah ini pola kalimat. Nah ini adanya insya Allah di bab 2 dari belajar NLP online. Oke, semoga jawaban-jawaban ini cukup bisa menjawab dan juga memperkaya hasanah dalam berkomunikasi. Pertanyaan masih dibuka ya, jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya seputar bab komunikasi, monggo di grup member tanya-tanya aja, nanti insya Allah kita bikin jawabannya ya, bentuknya video, mungkin voice note, atau juga mungkin artikel-artikel yang kami tulis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.